Selamat pagi, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Juni. Dan tema pada ibadah pagi ini adalah keintiman dengan keluarga. Bagaimana kabar keluarga kalian? Sehat semua kan? Tetap kompak dan tetap semangat beribadah walau secara online ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Ibadah remaja minggu pada hari ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Dasar ibadah pada pagi hari ini terambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga adalah tempat kita berbagi kasih, tempat saling menguatkan, tempat belajar saling tolong-menolong. Karena keluarga itu dibentuk oleh Tuhan dengan penuh cinta. Papa, mama, adik, dan kakak adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membimbing kita dalam berbagi kasih dan cinta Tuhan. Mari dengan semangat kita pujikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Seminggu penuh kami telah melakukan aktivitas kami. Dalam kegiatan belajar kami, dalam kami hidup sehari-hari bersama keluarga kami, dan juga dalam kami bergaul bersama sesama kami. Kami mengakui bahwa banyak sekali kesalahan, tutur kata kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih belum bisa melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Perkenankan kami pagi ini memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, dan ajarilah kami agar kami bisa selalu seturut dengan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadirat-Mu dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik, kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Dereta. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki pelayanan firman.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan. Berikan kami hati yang mau diajar dan kami tunduk kepada kebenaran. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya kebenaran Tuhan saja yang tersampaikan. Dan semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Siapkan semuanya? Baik. Saya akan membacakan buat adik-adik sekalian. LAI memberi judul perikop yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari dengan judul Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Pasrah. Saya ingin menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, berserahlah kepada Tuhan. Di dalam kisah yang kita baca tadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mendapat cerita bagaimana Yohanes dan Petrus baru saja keluar dari pengadilan. Tanda kutip, dari sidang. Pada kutip. Di hadapan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Biasa ya, kalau ada orang yang baru pergi, lalu kita ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Ya, teman kita baru berlibur agak lama, lalu kita tanya biasanya gimana di sana, gimana di sana. Nah, biasa. Apa kepo itu ya? Mungkin ya itu kepo, tetapi memang ingin tahu. Ya, sama kalau ada papa, mama, baru ada acara, lalu pulang, lalu kita biasanya tanya ya, papa, mama, di sana tadi acaranya gimana?
Ya biasa itu terjadi. Lalu papa, mamanya, temannya bercerita. Nah, Yohanes dan Petrus juga bercerita tentang apa yang dialami ketika mereka di hadapan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua itu. Dia bercerita. Apa yang diceritakan kira-kira? Baik. Kalau dari ayat yang kita baca, kita kurang mendapat data. Tapi kalau kita melihat ayat 17 dan 18, perikop di atasnya, pasal yang sama, coba lihat ayat 17 dan 18. Apa di sana? Iya, betul. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat itu di sidang pengadilan itu mereka mengancam supaya tidak memberitakan Yesus. Mengancam supaya mereka tidak bercerita, mengajar dalam nama Yesus. Nah, itu yang diceritakan oleh Yohanes dan Petrus. Ada ancaman, mereka diancam. Apa tanggapan mereka? Para murid-murid itu. Apa tanggapannya? Mari kita lihat. Ayat 24 sampai dengan ayat 30. Apa intinya? Mereka berdoa. Mereka berdoa. Ketika diancam, dilarang untuk bercerita tentang Yesus Kristus, mereka berdoa. Ayat 24 mereka mulai dengan memuji Tuhan. Dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang perkasa. Engkau menjadikan langit, Engkau menjadikan bumi, dan Engkau menjadikan segala sesuatu. Artinya, para murid ini mengakui bahwa seluruh isi dunia ini, seluruh peristiwa hidup ini, seluruh yang terjadi ini tidak lepas dari pandangan Tuhan. Kemudian ayat 25, 26, 27. Mereka mengutip dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Kemudian mereka mengatakan, nah orang-orang, penguasa-penguasa, pembesar-pembesar yang sedang berkumpul untuk melawan Tuhan ini adalah siapa? Herodes dan Pilatus. Ya, mereka sedang diancam, dilawan oleh Herodes dan Pilatus. Baru yang ayat berikutnya itu isi doanya. Nah, ini menarik, adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi isi doanya? Apa isi doanya? Ayo kita lihat ayat 29. Apa? Berikanlah kepada kami keberanian. Ini unik ini ya. Orang diancam, doanya malah memberi, Tuhan memberi keberanian. Biasanya kalau kita diancam, doanya ya kita mendoakan orang yang mengancam kita itu supaya apa begitu ya, supaya lekas mati kah, supaya dikutuk Tuhan kah, begitu ya. Tetapi tidak, para murid ini tidak mendoakan itu. Para murid ini tidak mendoakan supaya orang-orang yang mengancam dia lekas mati. Tidak. Para murid tidak berdoa supaya orang yang mengancam ini masuk neraka jahanam. Tidak. Mereka tidak berdoa supaya diberi kekuatan power sehingga dia akan lawan itu yang mengancam. Tidak. Bukan itu yang menjadi pokok doa dari para murid. Yang menjadi pokok doa dari para murid adalah Tuhan beri kami keberanian
Keberanian untuk apa? Untuk melawan? Enggak. Keberanian untuk tetap memberitakan firman. Keberanian untuk tetap memberitakan Yesus Kristus. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Apakah ancaman membuat mereka takut? Logikanya iya. Siapa sih yang diancam gak takut? Kalian kalau diancam orang takut gak? Takut gak? Takut kan? Saya andaikan diancam orang saya juga takut. Nah, ketakutan itu hal yang logis kalau mengalami ancaman. Tetapi respons tanggapan kita terhadap ancaman itu penting. Nah, para murid tidak mengutuki yang mengancam. Para murid tidak mendoakan supaya yang mengancam cepat mati. Tetapi para murid berdoa supaya diberi keberanian tetap memberitakan firman. Ini yang kita baca pada bagian ini. Nah, para murid telah merespon dengan tepat. Ancaman direspon dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ancaman ditanggapi dengan mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri, juga tidak mengutuki orang yang mengancamnya. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Apa ya kira-kira ancaman yang kita alami sekarang? Ya, kalau para murid kan diancam ahli-ahli Taurat. Ya, para murid kan diancam nggak boleh memberitakan Yesus Kristus. Kalau kita diancam apa? Pernah ada yang mengalami ancaman? Iya. Pertama, saat ini kita menghadapi ancaman loh. Apa itu? COVID. Semua orang rasanya dihadapkan pada ancaman COVID itu. Apa yang harus kita tanggapi? Apa lalu kita menjadi sangat takut sekali? Atau kita berdoa, Tuhan beri aku keberanian, beri aku hikmat, supaya aku dalam kondisi seperti ini tetap waspada. Itu kan yang seharusnya dilakukan. Bukan lalu takut, lalu cemas kebangetan begitu. Enggak, bukan itu. Apalagi yang pernah kita alami barangkali ancaman. Oh, ada Kak, orang yang ngancam saya pada waktu itu saya sebenarnya mau ngomong jujur. Ada sebuah peristiwa kejahatan saya mau ngomong jujur. Lalu saya diancam Kak. Ya, takut? Ya takut. Tetapi lalu jangan diam, kemudian kejahatan itu menjadi merajalela. Nah, kalau diancam pasti takut. Tapi respons kita itu penting. Para murid sudah menunjukkan respons yang tepat. Ketika ancaman itu datang, dia takut iya, tetapi dia berdoa. Dia pasrah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bukan menyerah pada keadaan. Tidak lalu diam, sudahlah, putus asa. Tidak, mereka mengandalkan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Siapa orang yang paling dekat dengan kita, yang bisa memberi kekuatan pada kita ketika kita menghadapi ancaman? Siapa? Kalau para murid tadi, Yohanes dan Petrus, mereka datang ke murid-murid yang lain, ke teman-temannya yang lain, lalu mereka saling menguatkan di sana. Kalau kita, datanglah pada persekutuanmu. Ya, di persekutuan ini, di persekutuan remaja ini kita bisa saling menguatkan ketika seseorang menghadapi ancaman. Di gereja ini kita bisa saling menguatkan ketika kita menghadapi ancaman. Di rumah, di keluarga, papa, mama, kakak, adik, om, tante, itu bisa saling menguatkan ketika kita menghadapi ancaman. Respon terhadap ancaman itu penting. Saya akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ceritanya begini. Pada suatu saat ada perlombaan panjat tebing. Tetapi kali ini pesertanya semua katak.
kata ya, banyak sekali pesertanya. Pada waktu peserta mulai, penonton bergemuruh. Dari berbagai sisi mereka bergemuruh, memberi support, memberi semangat. Karena medannya agak berat, banyak kata-kata yang akhirnya jatuh, matilah, banyak sekali itu kata-kata yang mati ini. Wah, penonton mulai terdiam. Beberapa orang berteriak-teriak, sudah berhenti, sudah turun. Supaya nggak mati lagi tambah. Supaya yang mati nggak tambah lagi. Tinggal 5 kata. Dari 5 kata itu terus memanjat. Para penonton sudah berteriak-teriak. Berhenti, turun, sudah. 4 kata itu toleh dengar suara dari para penonton. Kemudian mereka menghentikan perlombaan itu. Tapi ada 1 kata yang terus jalan ke atas. Sampailah dia ke garis finish. Dan dia menjadi juara. Nah, orang-orang itu pada bingung ya. Yang nonton itu pada bingung ini. Loh, kenapa kata itu berani terus ya? Yang lainnya tidak berani. Diteliti mereka. Nah, ternyata ditemukan 1 kata yang sampai finish tadi adalah kata yang tuli. Ya karena nggak dengar suruh berhenti, suruh turun, nggak dengar dia. Dia jalan terus dan akhirnya dia menang. Ya tentu ini hanya fabel ya, hanya cerita. Nggak ada kenyataannya kata itu bisa lomba lalu menang, ada kata tuli gimana caranya ya, kita nggak tahu. Tapi ini cerita. Tapi pelajaran dari cerita ini penting. Ketika banyak kata yang berlomba, suara-suara intimidasi, ancaman dan mungkin itu mengganggu, bisa membuat kata nggak sampai finish. Tetapi ada 1 kata yang nggak mau dengerin itu, nggak peduli dengan ancaman, nggak peduli dengan intimidasi, dia bisa sampai ke atas. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini juga mengingatkan itu. Ya. Kalau para murid itu takut, diancam nggak boleh, lalu mereka berhenti, yang firman Tuhan nggak tersebar di mana-mana, berita tentang Yesus nggak kemana-mana, berhenti pada waktu itu. Tetapi mereka harus berani berdoa, mengandalkan Tuhan. Mereka jalan dan akhirnya kita bisa menikmati hasil dari keberanian para murid. Nah, kita juga sama. Kalau kita diancam, andalkan Tuhan. Pasrah maring Gusti. Berserahlah kepada Tuhan. Bersama kakak-kakak, bersama kawan-kawan kita bergandeng tangan. Yuk kita berani, kita bersama-sama, kita berani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang yang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, penghibur kami Roh Kudus, kami bersyukur kami menjadi bagian dari bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Jember ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin membawa doa untuk negara kami dan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk negara kami yang pada saat ini sedang terus berjuang untuk memulihkan ekonomi. Tuhan tolong berikan hikmat kepada Bapak Presiden sampai dengan para menteri. Tolong Tuhan berikan hikmat mereka mengelola yang ada ini untuk memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa untuk pejabat-pejabat dari provinsi sampai dengan kabupaten atau kota. Ya, hal yang sama Tuhan berkati. Mereka bisa berjuang dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesatuan bangsa ini ya Tuhan. Supaya kami semua boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam pembangunan bangsa ini. Menjaga kesatuan di tengah-tengah bangsa ini. Tolong ya Tuhan. Kondisi COVID yang pada saat ini masih belum reda. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kebijakan-kebijakan yang diambil. Tuhan menolong para dokter, tenaga medis yang merawat mereka yang sakit. Dan kami semua masyarakat Indonesia ini boleh bersama-sama mentaati 5M. Kami terus taat menggunakan masker. Kami tidak berkerumun. Tuhan tolong diri kami juga. Kami disiplin melakukan itu. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Majelis Jemaat. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Ketua-Ketua KRW. Berkati ya Tuhan. Biar mereka terus diberikan semangat dan sukacita di dalam mengerjakan pelayanan ini. Sehingga kesaksian gereja boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Kami berdoa supaya kami anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang menghadapi ujian akhir semester atau penilaian untuk kenaikan kelas. Tuhan tolong berikan kami ya Tuhan semangat untuk belajar dan keberanian untuk jujur. Kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang saat ini sedang bergumul untuk memasuki perguruan tinggi atau sedang mencari kerja. Tuhan tolong berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa semuanya ini kami alaskan di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tuhan Allah Bapa telah banyak memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita mengucap syukur senantiasa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan yang sudah kita persembahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan telah mempersembahkan sedikit berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami melalui orang tua kami. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan, dan berkati persembahan kami. Dan jadikanlah persembahan kami ini sebagai persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan boleh menjadi alat dalam memuliakan nama Tuhan di GKJW Jemaat Jember. Berkati tangan-tangan yang mempersembahkan, berkati juga orang tua kami, dan kami juga mohon berkati saudara kami yang mengelolanya, sehingga apa yang dilakukannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami anak-anak Tuhan untuk tidak hanya mampu memberikan persembahan dalam bentuk materi saja, tapi kami juga mampu mempersembahkan jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja secara online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan kepada keluarga kita hari demi hari. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Keluaran 20 ayat 12 yang demikian firman Tuhan.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus begitu setia. Tuhan akan menyertai perjalanan keluarga kita selamanya. Jadi, janganlah takut dan gelisah. Kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 42. Oh, betapa indahnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan mohon berkat. Di penghujung ibadah kami ini ya Tuhan, kami mohon berkat. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk terus berani menjadi saksi-saksi Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang pasrah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberlengkapi kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom
semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.